Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Laqad min mustafa sayyidina wa sayyidina wa maulana nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa jawadihi wa dhurriyyatihi wa alihi kiram wa sahabati wa qarabati wa tabi'in wa tabi'in tabi'in wa muslimin إلى جميع الأولياء والشهداء والصالحين والعلماء والعاملين والمصلين وجميع مشايخنا في الدين خصوصا بحضرة شيخنا وأستاذنا ومعلمنا أبا أحمد حسين الغاني وحضرة شيخنا وأستاذنا ومعلمنا أبا سعيد إدريس ونفعنا بهما الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابعي التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الحاضرون رحمكم الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم زدنا علما وارزقنا فهما. اللهم بارك لنا في مجلسنا هذا برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين. Ma'asyiral hadirin jamaah Majlis Ta'lim Riyadul Muta'allimin rahimakumullah. Puji syukur mari sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala rahmat nikmat karunia-Nya. Bil khusus kita syukuri nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat wal afiat, sehingga dengan nikmat-nikmat tersebut pada malam hari yang mulia ini kita sama-sama berkumpul di majlis kita tercinta dalam rangka thalabul ilmi yang mudah-mudahan Allah berikan kepada kita ilmu yang bermanfaat dunia dan akhirat. Salawat beserta salam semoga tercurah ke hariban yang mulia baginda tercinta Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta segenap keluarga, para sahabat dan para pengikut-pengikutnya. Alhamdulillah kita masih diberi sehat walafiat, umur panjang sehingga dapat melanjutkan pembacaan kitab hadis Arba'in An-Nawawi yang alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini kita sampai pada hadis yang ke-28. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Najih al-Irbad bin Sariyah radhiyallahu anhu qala wa'adana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mau'izatan wajilat minha qulub wa dharafat minha al-uyun faqulna ya Rasulullah ka'annaha mau'izatun muwaddi' fa'awsina qala usikum bi taqwallah wa sam'i wa ta'ati wa in ta'ammara 'alaikum 'abdun fa innahu man ya'is minkum ba'di fasayara ikhtilafan katsira
Fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin addu 'alaiha bin nawajid wa iyyakum wa muhdatsatil umuri fa inna kulla bid'atin dhalalah. Hadis riwayat Abu Dawud dan At-Tirmizi, dan dikatakan oleh At-Tirmizi hadis ini hasan sahih. Hadis yang ke-28 ini menjelaskan wasiat Nabi kepada para sahabatnya, dan tentunya juga berlaku untuk kita selaku umatnya. An Abi Najih Al-Irbad bin Sariyah. Hadis ini dari Abu Najih Al-Irbad bin Sariyah radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya. Qala, berkata Abi Najih Al-Irbad bin Sariyah, wa'adhana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, memberikan nasihat kepada kami. Siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mau'izatan, dengan wasiat, dengan nasihat. Wajilat minha, yang membuat hati kami gemetar. Wajilat minhal qulub, dengan suatu mau'izah yang membuat hati kami bergetar. Wa zarafat minhal uyun, dan membuat mata kami menangis. Ini menunjukkan bahwa Nabi kalau memberikan nasihat itu luar biasa. Para sahabat gemetar hatinya mendengar nasihat yang diberikan oleh Nabi Muhammad SAW. Bahkan berurai air matanya. Itu saking hebatnya Nabi memberikan mau'izah kepada sahabat. Dan sahabat juga memang kalau mendengarkan mau'izah dari Nabi, itu hatinya betul-betul terbawa. Jadi mendengarkannya bukan hanya dengan telinga, tapi juga dengan hati. Orang yang mendengarkan dengan hati itu akan lebih masuk nasihat, sehingga terurai air mata. Dan mendengarkan nasihat Nabi yang begitu dahsyat ini, para sahabat berkata, faqulna, kami berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ka'annaha mau'izatu muwaddi, sepertinya nasihat ini seperti nasihat orang yang mau berpisah. Fa'ausina, maka berikanlah wasiat kepada kami. Jadi setelah mendengarkan Nabi bermau'izah, pengen dinasihatin lagi. Begitu hausnya para sahabat terhadap ilmu. Beda sama kita, jauh. Kalau kita mendengar nasihat, lama amat ini nasihat. Kan begitu kalau kita ya. Sahabat pengen dinasihatin lagi. Fa'ausina, maka berikanlah wasiat kepada kami ya Rasulullah. Qala, Nabi bersabda, usikum bitaqwallah, aku wasiatkan kepada kalian bertakwalah kepada Allah. Wasam'i wa ta'ati, dan dengarkan dan taat. Wa in ta'ammara 'alaikum 'abdun, walaupun yang memimpin kalian seorang abd, seorang hamba sahaya, seorang budak. Fa innahu may ya'is minkum ba'di,
Sesungguhnya jika kalian masih hidup setelahku, ayasyara ikhtilafan katsiran, maka akan melihat perselisihan yang banyak. Fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin, maka berpegang teguhlah kepada sunnahku dan sunnah khulafa'ir rasyidin yang diberi petunjuk. Addu 'alaiha bin nawajiz, addu genggamlah sunnahku bin nawajid dengan gigi geraham, gigit yang kenceng, pegang yang kenceng dengan sunnah. Wa iyyakum, dan hati-hatilah kalian, muhdatsatil umur, atas segala sesuatu yang diada-adakan dalam urusan agama. Fa inna kulla bid'ah dolalah, karena sesungguhnya setiap bid'ah dolalah, sesat. Baik. Jadi para sahabat minta dinasihatin oleh Nabi. Nabi memberikan nasihat. Dalam hadis ini ada 4 nasihat Nabi. Yang pertama, usikum bitaqwallah. Ini nasihat pertama adalah nasihat supaya takwa. Jadi para nabi itu nasihat utama kepada para sahabat dan kepada kita umat Islam adalah agar kita menjadi orang yang bertakwa. Para nabi sebelumnya juga begitu. Nasihat takwa ini adalah nasihat para nabi sebelum Nabi Muhammad sudah diwasiatkan nasihat takwa. Bertakwalah kalian kepada Allah. Apa sih takwa kepada Allah? Banyak dobit atau definisi takwa. Di antaranya adalah takwa itu adalah imtisalul ma'murat wajtinabul manhiyat. Melaksanakan perintah-perintah Allah dan meninggalkan larangan-larangan Allah, itu takwa. Menerima syariat, melaksanakan syariat agama, itu takwa. Dan pada dasarnya semua perbuatan baik, semua perbuatan-perbuatan yang mendatangkan ridho Allah itu adalah perbuatan-perbuatan takwa. Jadi kita diperintah untuk takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Caranya dengan melaksanakan perintahnya, meninggalkan larangan-larangannya. Jangan sebaliknya, perintahnya kita abaikan, larangannya malah kita kerjakan. Itu bukan takwa namanya. Itu yang pertama. Wasiat yang pertama, Nabi berwasiat agar kita menjadi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua, wasam'i wa ta'ati, dengar dan taat, wa in ta'ammara alaikum abdun, walaupun keadaan kalian yang diperintah oleh seorang abd. Ini perintah untuk taat kepada pemerintah. Yang kedua, kita umat Islam wajib taat kepada pemerintah. Siapa yang nyuruh? Allah. Dalam surah An-Nisa kalau tidak salah, ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Ya orang-orang yang beriman, taatlah kepada Allah dan kepada Rasul, dan taatlah kepada pemimpin kalian. Jadi taat kepada pemimpin ini perintah Rasulullah, perintah Allah dan Rasul. Kita umat Islam nggak boleh berontak kepada pemerintah yang sah. Berontak kepada pemerintah yang sah dalam Islam haram, nggak boleh. Yang disuruh kita mentaati pemerintah. Taat dalam hal apa? Tentunya
taat selagi perintahnya tidak bertentangan dengan syariat. Karena dalam kaidahnya la ta'ata lil makhluk fi maksiati khaliq. Tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam hal maksiat kepada Allah. Jadi siapapun orangnya, mau dia presiden, gubernur, bupati, bos kita sekalipun, kalau nyuruh hal yang bertentangan dengan syariat agama, nggak boleh kita turutin. Misalnya kita kerja, gaji naikin, tapi nggak boleh sholat, jangan mau. Walaupun dia bos kita, tapi melarang kita melakukan perintah Allah, jangan diturutin. Jadi kita wajib taat pada pemerintah, pada pimpinan, ketika pemerintah atau pimpinan kita tidak memerintahkan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak melarang kita melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Kita punya pimpinan disuruh minum alkohol, kita minum. Kalau nggak mau gue pecat misalnya. Tinggalin mendingan kalau yang gitu pemimpin yang nggak boleh dituruti. La ta'ata lil makhluk, itu konsepnya. Fi maksiatil khaliq, tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam hal maksiat kepada Allah. Itu yang kedua ya. Kemudian fa innahu ma ya'ish minkum ba'di fayasarul khilafan katsiran. Kata Nabi, ini prediksi Nabi yang merupakan petunjuk dari Allah, mukjizat dari Allah. Nabi itu bisa memprediksi sesuatu yang akan terjadi ke depan. Seperti yang terjadi sekarang sudah diprediksi oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi, sesungguhnya yang akan hidup setelah aku, kalian yang hidup setelah aku, fayasarul khilafan katsiran, akan melihat perselisihan yang banyak, perbedaan pendapat yang banyak, sehingga menimbulkan perpecahan, permusuhan. Nah, ketika terjadi seperti itu, apa yang harus dilakukan umat Islam? Fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin, kata Nabi. Ketika terjadi perpecahan, perselisihan, ini begini, ini begitu, apa yang harus kita pegang? Yang kita pegang adalah sunnah Nabi dan sunnah khulafa'ir rasyidin. Siapa sih khulafa'ir rasyidin? Khulafa'ir rasyidin itu Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali radhiyallahu anhum. Nah, kita harus pegang gitu ajaran Nabi dan ajaran para sahabat Nabi, jalan Nabi dan jalan para sahabat Nabi, thariqah Nabi, thariqah para sahabat Nabi, itu yang harus kita genggam. Jangan berpaling ke yang lain. Kayak di kita ada Ahmadiyah. Ahmadiyah itu dulu bukan jalan sunnah Nabi dan bukan sunnahnya Khulafair Rasyidin, udah nyimpang. Nah, jangan ikutin yang kita ikutin adalah ajaran ulama-ulama yang memegang teguh sunnah Nabi dan sunnah Khulafair Rasyidin. Jangan belok. Ada ajaran yang begini, begitu. Kita pegang sunnah Nabi dan sunnah Khulafair Rasyidin. Siapa yang tahu? Ya para ulama. Yang tahu sunnah Nabi, yang tahu sunnah para sahabat Nabi siapa? Para ulama. Maka yang kita ikutin adalah ulama. Ulama yang lurus, ulama yang berpegang teguh kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu yang ketiga. Addu 'alaiha bin nawajib.
kita disuruh menggigit, menggenggam kuat dengan geraham kita, jangan sampai lepas akidah kita. Jangan sampai lepas akidah kita dari yang dicontohkan oleh Nabi dan para sahabat. Kemudian nasihat yang keempat, wa iyyakum wa muhdatsatil umur. Hati-hati dengan hal-hal yang baru yang diada-adain dalam agama. Fa inna kulla bid'ah dolalah, karena sesungguhnya setiap bid'ah dolalah. Setiap bid'ah dolalah di sini maksudnya yang harus kita hindarkan adalah bid'ah yang buruk, bid'ah yang dolal, yang sesat. Nah, di sini sudah dijawab oleh Imam Nawawi bahwa tidak semuanya bid'ah itu dolal. Ada bid'ah hasanah. Contoh bid'ah hasanah adalah sholat tarawih 20 rakaat. Contoh ya. Itu dikatakan bid'ah yang paling nikmat, kata Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kan kalau ada yang bilang sholat 20 rakaat bid'ah, ya bid'ah hasanah. Tahlilan kayak gitu kan bid'ah. Bid'ah hasanah, tidak bertentangan. Nah, kalau ada tahlilannya sambil dangdutan, nah bid'ah dolalah itu baru. Ya kan tahlilan baca Quran disuruh, sedekah disuruh, silaturahim diperintah. Jadi nggak ada di acara itu yang bertentangan dengan syariat. Sesuatu yang baik yang tidak bertentangan dengan syariat dulunya nggak ada, disebut bid'ah hasanah. Kan baca Qurannya mah nggak bid'ah dari dulu. Nggak ada baca Quran bid'ah, nggak ada. Baca la ilaha illallah tahlil namanya, emang diperintah. Nggak ada bid'ah di situ. Sebetulnya di situ nggak ada bid'ah, cuman yang disebut bid'ah ya acaranya. Kan acaranya tidak bertentangan, maka acaranya walaupun bid'ah, karena tidak bertentangan maka dimasuk kepada bid'ah hasanah. Nah, bid'ah dhalal jangan kita kerjakan. Jadi hal-hal yang baru yang bertentangan dengan syariat wajib kita tinggalkan. Ini wasiat Nabi Muhammad SAW yang dimuat dalam hadis yang ke-28 yang disusun oleh Al-Imam Nawawi Al-Hadrami. Sampai di sini saya ulang jadi 4 ya. 4 nasihat. Yang pertama, supaya kita bertakwa kepada Allah. Yang kedua, kita taat kepada pemerintah selagi pemerintah tidak menganjurkan perbuatan maksiat. Yang ketiga, memegang teguh sunnah Nabi dan sunnah Khulafaur Rasyidin. Yang keempat, hati-hati dengan hal-hal yang baru. Mudah-mudahan ini bisa kita amalkan. Ada 2 menit kalau mau nanya. Ada yang bertanya? Baik, kalau sudah ada yang bertanya, mudah-mudahan bahasan kita pada malam hari ini bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi